Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuk nyalah kita hidup, karena nyalah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak berbakti, cerdas berempati. Semangat sore rekan Dakta, tim redaksi ada Bagus Kuncoro dan saya Mula Ahmad menyapa rekan dalam program Mutiara Hikmah. Di akhir pekan Ahad, narasumber kita pengurus DPW Hasmi Bekasi sudah tiba, yaitu Ustaz Sudarman. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sudarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan tema, Hasmi sendiri kalau tidak salah menghadiri kegiatan reuni Akbar 212. Ada penilaian dari Hasmi tentang reuni ini? Baik, dalam reuni 212 kemarin, tentunya Hasmi sebagai salah satu bagian kaum muslimin ikut ambil bagian. Kenapa? Karena memang persatuan ini merupakan hal yang memang kita perjuangkan pula. Dan kami menganggap bahwa persatuan kaum muslimin merupakan hal yang memang harus diupayakan. Sehingga ketika ada momentum-momentum, ada saat-saat di mana umat bisa bersatu, ya, itu kita akan ikut ambil bagian di sana. Ya, dan alhamdulillah memang dalam setiap perhelatannya, ya, dalam kegiatan atau aksi-aksi keumatan, Hasmi selalu ikut ambil bagian, bahkan dipercaya oleh panitia untuk menjadi bagian daripada tim pengamanan. Ya, termasuk anak sendiri kemarin memang menjadi bagian daripada tim pengamanan di ring 1, ya, yang bertugas saat itu untuk menjaga bagian panggung. Tentunya sekali lagi hal-hal atau momentum-momentum yang memang bisa untuk mewujudkan persatuan umat, mari kita bersama-sama melepas dulu baju kita untuk kemudian bergerak bersama mengikuti instruksi dari para ulama kita. Ya, tentunya hal ini dengan tetap kita sama-sama saling menasihati, saling mendakwai, saling mengingatkan di antara kita semuanya, tapi semangatnya itu adalah semangat persaudaraan, bukan semangat permusuhan. Ya, yang ini harus difahami karena akan berbeda sekali ketika satu nasihat itu spiritnya itu, semangatnya itu hanya semangat permusuhan, sehingga terkesan nantinya akan menjatuhkan, akan menjauhkan orang dari agama ini yang kemudian yang tidak kita harapkan, ya. Dan alhamdulillah memang kemarin dalam aksi 212 di mana semua ormas Islam bisa melebur menjadi satu, ya, entah itu NU, Muhammadiyah, Persis, Hasmi, FPI dan lain-lain sebagainya, maka ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri dan menjadi sebuah catatan emas, ya, bagi umat Islam Indonesia khususnya dan bagi umat Islam seluruh dunia, bahwa kita mampu untuk berlaku tertib, ya, dalam kondisi yang sangat banyak. Ya, dalam kondisi yang sangat banyak kita masih bisa berlaku tertib, bahkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan itu bisa dilihat dan bisa disaksikan, sehingga mudah-mudahan kedepannya gairah umat, semangat umat untuk kemudian mau menjaga, menjalankan, mendakwahkan syariat Islam bisa terus terjaga, sehingga masjid-masjid kita bisa penuh dalam pelaksanaan salat fardu dan ibadah-ibadah yang lainnya kita bisa melaksanakannya secara semangat dan antusias, insyaallah seperti itu. Kemudian tema yang akan dibahas untuk sore ini yaitu dakwah kemurnian. Dengan kata lain ada dakwah yang justru tidak murni, Ustaz, gitu ya? Iya, betul seperti, dan itu memang telah disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana umat ini terpecah belah menjadi 73 kelompok, ya kan? Yang 72 mereka mendakwahkan dakwah yang tidak murni. Ya, mereka mengupayakan atau menjalani keislaman yang tidak murni atau yang memiliki kepalsuan-kepalsuan. Sedangkan hanya satu Islam yang murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan inilah kemudian yang kita angkat tema untuk kali ini, insyaallah. Nah, apa maksud dari kemurnian atau justru kebalikannya yang tidak murni, ataupun oplosan dan sejenisnya? Kalau kemurnian itu sendiri kan artinya tidak ada campuran apapun dari hal tersebut. Jadi seperti misalnya kita katakan ada madu, ya kan. Madu murni artinya madu yang tidak tercampur dengan gula, dengan hal-hal yang lainnya. Tapi ketika
dikatakan ketika Islam itu Islam yang murni, adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, dengan kata lain ini adalah apa yang ditinggalkan oleh mereka. Ya, ini yang kemudian kemurnian. Kemudian ketika tadi katakan kepalsuan, oplosan, itu adalah ketika ada hal-hal yang kemudian menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, dan tentunya hal ini berlaku pada hal-hal yang usul. Ya, hal-hal yang usul, karena perkara yang furu terkadang di sana banyak ikhtilaf ulama ketika mengambil istimbat dalil, ya, sehingga kita tidak bisa kemudian hanya mendasarkan hal yang furu kemudian mengeluarkan seorang dari jalan dari dakwah kemurnian. Nggak bisa seperti itu. Ya, misalnya seorang yang kunut subuh, ya, kemudian dikatakan bahwa dia tidak menjalani Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Terlebih lagi di sana ada ikhtilaf para ulama tentang pelaksanaan kunut subuh terus menerus. Jadi tidak bisa kemudian kita mengukur dari hal-hal yang sifatnya furu'i, bahkan yang sifatnya fiqhiyah. Ya, jadi harus bisa kita bedakan. Di sini kita bisa dudukan permasalahan ini. Baik. Jadi murni atau tidak murni tergantung dari landasan dakwah itu sendiri dan hal pokok atau inti, bukan masalah furu'iyahnya gitu Ustaz ya. Baik, kalau demikian rekan Dakta, dakwah kemurnian seperti apa yang mendetailnya kita persilakan pada Ustaz Sudarman untuk menjelaskan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah jalla wa 'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة, rekan Dakta azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya di sore hari yang cukup cerah, ya, dan sedikit mendung sebenarnya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Kita melanjutkan buku kita, yaitu buku Silsilah Tarbiyah Hasmi yang kelima. Dalam hal ini berjudul Urgensi Dakwah Kemurnian. Ya, untuk bab yang sekarang yaitu bab kelima, yaitu dakwah kemurnian. Ya, jadi ada beberapa bab dari buku tersebut yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu-lalu. Baik, di sini ada poin 1. Setiap nabi dan rasul mendakwahkan kemurnian. Semua nabi dan rasul diturunkan dengan misi kebangkitan untuk meraih kemurnian dengan tujuan mengembalikan umat manusia dari penyimpangannya, yaitu mengembalikan penyimpangan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terkandung juga di dalamnya pengembalian peran kekhilafahan yang semestinya sebagaimana amanat yang telah diterima oleh manusia. Ya, jadi kedua hal ini yang kemudian diperjuangkan oleh para nabi dan rasul sejak diutus Rasul Nuh alaihi salam. Ya, mengembalikan fitrah manusia kepada yang seharusnya. Dalam usaha pertama Rasul Nuh alaihi salam ketika mendakwahkan dakwah tauhid kepada kaumnya, bahkan hanya sedikit yang kemudian mengikuti dakwah tersebut. Ya, tapi hal tersebut tidak lantas kemudian menjadikan Nabi Nuh alaihissalam menjadi mundur tadi dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus atas tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa tujuannya? An ibudullah, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Karena beribadah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ini adalah intisari daripada sebuah kebangkitan. Ya, intisari daripada sebuah kebangkitan. Fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antaranya ada pula yang telah pasti kesesatan baginya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana Allah kemudian menghancurkan orang-orang yang mendustakan. Ya, bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan.
Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqil memberikan penjelasan dalam kitabnya tentang ayat di atas. Dia berkata, risalah para rasul semua tegak di atas dua kaidah agung dan pokok yang besar, yaitu ibadahilah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah tagut. Maka semua dakwah yang tidak menancapkan tujuan akhir dan manhajnya di atas dua pokok ini adalah dakwah yang menyelisih manhaj para rasul dan tidak sempurna, serta tidak akan ada buah yang diharapkan. Ya, tidak akan ada buah yang diharapkan. Yaitu bagaimana kemudian umat ini menjadi bangkit sampai ke ruh-ruhnya. Ya, sampai kepada ruh-ruhnya. Kaidah ibadahilah Allah saja adalah realisasi tauhid dan akidah yang lurus, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta ittiba mengikuti syariatnya. Sedangkan kaidah jauhilah tagut adalah menjauhi hawa nafsu, perpecahan, bid'ah dan apa saja yang membawa kepada kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan dan berpalingnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semua kandungan agama secara global dan rinci berkisar atas dua pokok ini. Oleh karena itu, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung dua tujuan akhir yang tidak akan benar kecuali dengan dua rukun asasi, yaitu pertama, penancapan agama, akidah dan syariah serta pembelajaran, pengajaran, penyebaran dan pengamalan. Yang kedua yaitu penjagaan agama, akidah dan syariah serta pembelaan dan penjelasan semua yang menyelisihinya. Inilah dua poin bagian penting daripada dakwah para nabi dan rasul, di mana mereka tidak hanya mencukupkan dirinya untuk mendakwahi umatnya kepada hal-hal yang sifatnya kemaksiatan saja, tapi yang lebih fundamental daripada itu yaitu bagaimana kemudian mereka tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan merupakan tuntutan bagi semua dai untuk mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul. Ya, untuk mengikuti jejak langkah para nabi dan menjadikan dakwah ini, dakwah tauhid ini sebagai skala prioritas dalam upaya dakwahnya. Ya. Dan bagaimana kemudian Nabi SAW pun dalam dakwahnya mengupayakan untuk perbaikan tauhid dahulu. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan dengan sebuah pesan yang luar biasa. Ya, kata Rasulullah SAW, ya Mu'ad, innaka satati qauman ahlal kitab. Hai Mu'ad, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlil kitab. Faj'al awwala ma tad'uhum ilaihim syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka yaitu syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fakhbirhum anna Allah ta'ala kataba 'alaihim khamsu salawatin fi kulli lailatin wa naharin. Dan jika mereka telah mentaatimu atas hal itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat sehari semalam. Lihat di sini. Urgensi dakwah tauhid menjadi prioritas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengarahkan para sahabat untuk kemudian memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Ya, memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah jalan keselamatan. Karena ini adalah hakikat sebuah kebangkitan. Jadi nilai sebuah kebangkitan tidak kemudian ketika berdiri atau tegaknya khilafah Islamiyah, negara Islam, tidak. Tapi lebih daripada itu bagaimana kemudian umat memiliki konsistensi terhadap nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi ini yang kemudian urgensi daripada dakwah tauhid. Ya, ketika kita melihat, kita merasakan bahwa dakwah tidak mengarah kepada tauhid, maka hasilnya akan kurang maksimal. Ya, sehingga sangat penting kemudian untuk menjaga nilai tauhid ini dan mendakwahkannya dan membelanya. Baik, rekan-rekan kita jeda terlebih dahulu. Kelanjutan Mutiara Hikmah bersama Ustaz Sudarman dengan tema dakwah kemurnian akan kita ketahui setelah jeda berikut ini. Data Radio, bijak dan cerdas. Rekan dokter, kita lanjutkan kembali Mutiara Hikmah dan kita masuki sesi kedua bersama Ustaz Sudarman. Silakan Ustaz. Baik.
Kedua, kemurnian tauhid adalah ruh yang menggerakkan segala-galanya. Kemurnian tauhid adalah landasan segalanya. Jika baik, maka baiklah seluruhnya. Dan jika cacat, maka cacatlah seluruhnya. Tauhid adalah yang pertama dan yang terakhir. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya bukan dengan dakwah akhlak. Padahal beliau telah mendapatkan gelar Al-Amin. Sehingga mungkin dengan dakwah akhlak manusia akan langsung berbondong-bondong masuk Islam. Namun itu tidak dilakukannya. Akan tetapi beliau memilih jalan dakwah tauhid. Karena dengan dakwah tauhid itulah justru permusuhan dimulai. Inilah pilihannya. Inilah landasan agung untuk semua kesuksesan. Pencanangan kemurnian adalah sebuah kemutlakan. Bahwa seluruh nabi diutus untuk meluruskan penyimpangan. Membawa manusia dari asfal safilin, kedudukan yang serendah-rendahnya, menuju ahsani taqwim, kedudukan yang paling baik. Jaminan kemenangan akhirat dalam hadis iftiraq dan Taif al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan dalam kemenangan dunia sangatlah jelas, yaitu saat mereka di atas kebenaran, di atas kemurnian, bukan kepalsuan. Ya. Jadi nilai tauhid ini adalah hal yang sangat penting sekali, fundamental. Dia adalah dasar pondasi dari dakwah Islam. Ya. Ketika dakwah tauhid ini menjadi skala prioritas, maka dia akan berhadapan dengan musuh-musuh tauhid tentunya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya kemudian menghadapi tantangan-tantangan luar biasa. Bukan hanya tantangan, bukan hanya rintangan yang sifatnya fisik, gangguan, bahkan rayuan-rayuan mengupayakan supaya mereka meninggalkan dakwah tauhid. Ya. Rasulullah pernah ditemui oleh para pemimpin dari Quraisy, di antaranya Mughirah bin Syu'bah, ya, Walid bin Mughirah, ya, Walid bin Mughirah. Kemudian dikatakan, apa yang kau inginkan Muhammad dengan dakwahmu ini? Apakah engkau menginginkan dengan dakwahmu ini engkau menginginkan kekuasaan? Kami akan berikan engkau kekuasaan. Atau engkau ingin wanita? Kami pilihkan wanita Arab terbaik, tercantik untuk kunikahkan kepada engkau. Atau engkau menginginkan harta? Kami kumpulkan harta kami sehingga engkau menjadi orang yang paling berharta. Asal satu, tinggalkan dakwah ini. Tinggalkan apa yang kamu serukan. Apa kata Nabi SAW? Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiri, tidak akan aku tinggalkan urusan ini sampai aku mati, sampai Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan urusan ini, atau aku mati dalam memperjuangkan. Lihat keteguhan Nabi SAW. Ya, tetap berada di atas jalan tauhid. Padahal beliau bisa saja kemudian saat itu mengambil kekuasaan. Yang dengan kekuasaan itu beliau bebas untuk kemudian mengatur manusia sekehendak hatinya. Ya. Atau mungkin dia tidak menyentuh nilai-nilai tauhid. Dia mengajak dengan kelembutannya, dengan keamanahannya kepada manusia supaya mengikuti dirinya. Tapi Rasulullah SAW mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beliau mendapatkan tantangan-tantangan yang luar biasa. Dan siapapun yang mengikuti atau yang ikut perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan tantangan-tantangan seperti itu. Kemarin ketika di hadis iftiraqul ummah, ada tentang 73 kelompok yang terpecah, yang kemudian satu yang selamat, yaitu ketika dia konsisten di atas sunnah, di atas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Man kana ala ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Sangat jelas sekali. Dan ketika mereka istiqomah, mereka pasti akan mendapatkan kemenangan. Hadis tentang Taif al-Mansurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Akan senantiasa ada, terus-menerus ada, tidak akan pernah punah mereka satu kelompok min ummati, dari umatku, yang terang benderang di atas kebenaran, yang mereka dimenangkan di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, hatta yatiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, wa hum ala dzalik, mereka tetap dalam keadaan demikian. Ya. Mereka akan menjadi orang-orang yang dimenangkan manakala mereka istiqamah di atas jalan tauhid dan di atas jalan pengikutan kepada Rasulullah SAW. Inilah dakwah kemurnian. Inilah dakwah
kemurnian. Kemudian ketiga, terpalingkan dari kemurnian pasti akan sesat. Kemurnian adalah suatu kemutlakan untuk mendapatkan jaminan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sebab tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Ketika kemurnian dilalaikan atau dikesampingkan, maka segera akan diisi dengan arus kesesatan. Bahkan setiap orang harus terus terjaga dari ancaman para penyesat, terutama iblis. Dia adalah imam kesesatan. Apalagi telah berhasil menggelincirkan orang tua kita, yaitu Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Hai anak Adam, janganlah sampai syaitan itu memfitnah kamu sebagaimana dulu dia telah memfitnah orang tua kamu Adam, sehingga mengeluarkan Adam, kedua orang tuamu, dari jannah, yang menjadikan pakaian keduanya terlihat auratnya, yang menjadikan keduanya terlihat auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat dirinya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Betapa bahayanya makhluk iblis ini. Makhluk ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa dengan lafaz-lafaz langsung darinya untuk berlindung dari tipu dayanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakanlah Muhammad, wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu wahai Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku. Banyak sekali di dalam doa-doa agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Sejak kita kemudian masuk ke dalam kamar mandi, kemudian ketika berhubungan dengan suami istri, ketika kita akan masuk masjid, ketika kita keluar masjid, itu adalah doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Karena syaitan tidak akan pernah kemudian diam sampai manusia kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat misi pertama, dia sangat ingin sekali mengarahkan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala kepada kedaulatan dirinya. Tidak hanya itu, bahkan tempatnya pun dia upayakan mendekati tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa kana arsyu 'alal ma, dan adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air, maka dia membangun istananya pun di atas lautan. Iblis membangun istananya di atas lautan, ingin menyamai Allah Subhanahu wa taala, merebut kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena pejuang-pejuang tauhid tidak akan membiarkan umat berada di atas kesesatan, berada di atas kesyirikan. Dakwah yang tidak mencanangkan dan mengusung kemurnian adalah dakwah sesat. Dakwah ilallah adalah tugas kenabian. Setiap kali dakwah keluar dari jalur kenabian, maka akan tercampakkan dalam kesyirikan atau yang lainnya. Kemurnian tidak bisa dipisahkan dari kenabian. Bahkan diturunkannya para nabi adalah karena penyimpangan umat manusia dari rel Shiratal Mustaqim, rel kemurnian. Oleh karena itu, semua dakwah yang tidak mengusung dan mencanangkan kemurnian adalah dakwah yang sesat. Realita telah membuktikan betapa banyak para duat, dai atau organisasi yang telah mendukung munculnya kepalsuan. Berapa banyak para pendukung revolusi Iran dan para pemimpin agama Syiah yang mengusung kekufuran dan kesyirikan. Berapa banyak aliran-aliran sesat atau guru-guru kesesatan didukung atau dibiarkan berkembang, bahkan dipuja. Tidak kalah juga partai-partai Islam yang mau berjuang untuk kejayaan Islam, bahkan pejuang-pejuang yang membawa nama jihad telah menanggalkan kemurnian demi semata-mata mencapai tampuk kekuasaan. Ini tidak lain karena kemurnian tidak dipancangkan dengan kuat sehingga terkalahkan oleh strategi-strategi praktis atau yang lainnya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dakwah tauhid ini dengan kebangkitan umat. Tidak bisa dipisahkan. Dan siapa yang tidak berjalan di atas jalan kenabian, maka dia pasti akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah An-Nur ayat 63.
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa takut mereka-mereka yang menyelisihi engkau, yang menyelisihi urusanmu, atau mereka tertimpa fitnah. Apa fitnah di sini? Ditafsirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa yang dikatakan fitnah di sini itu adalah syirik atau bid'ah. Kesyirikan atau kebid'ahan. Ketika mengambil jalan-jalan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menghasilkan kepada kesesatan. Ya. Maka akan menghasilkan kepada kesesatan. Dan ini adalah hal yang sudah terbukti. Bisa kita lihat dengan kasat mata. Bagaimana kemudian mereka-mereka yang tidak berjalan di atas nilai-nilai tauhid kemudian mereka terpecah belah. Ya, mereka tidak tahu jalan kemananya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya. Ya, itu yang kemudian harus diperhatikan. Wa anna hadza sabil wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu. Sungguhnya ini adalah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan. Ya, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ya, ketika mengambil jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, selain mengikuti siratul mustaqim, maka akan sampai pada kesesatan yang kita tidak tahu ujungnya. Ya, yang kita tidak mengetahui ujungnya. Ya, dan ini sangat mengerikan. Ini sangat mengerikan. Makanya kemudian kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalan para sahabatnya menjadi jalan yang harus kemudian kita ikuti. Ya. Jalan yang kemudian harus kita ikuti. Ketika kita menyimpang, maka ancaman kesesatan itu sangat mengancam kita. Dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa saja yang menyelisihi jalan Rasul, yang menyelisihi jalan Rasul sesudah terang baginya, sesudah dia mendapatkan hidayah. Ya. Seharusnya orang yang menyelisih jalan Rasul saja sudah cukup dia untuk kemudian dia mendapatkan azab atau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita lihat di sini ayat lanjutannya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengambil jalannya selain daripada orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Siapa orang-orang yang beriman di sini? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman di sini adalah para sahabat. Al-Imam Syafi'i juga menjadikan ayat ini sebagai hujjah bahwa ijma' sahabat adalah dalil, adalah menjadi salah satu sumber hukum. Ya. Wa ittabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengambil jalannya selain daripada orang-orang yang beriman. Tidak mau mengambil jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Mungkin awalnya hanya sedikit, ya, tapi akhir penyimpangannya luar biasa. Ya, akhir penyimpangannya luar biasa. Pernah dalam satu peristiwa, ya, Abu Sa'id Al-Khudri menyaksikan beberapa orang berzikir di masjid, masing-masing memegang kerikil. Kemudian pemimpinnya menyuruh, engkau takbir 100 kali, ya, engkau takbir 1000 kali, engkau tahlil 2000 kali. Ya, terus seperti itu. Maka kemudian ketika itu disaksikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan pengetahuannya dia merasa ragu terhadap hal itu, kemudian dia pun menghadap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun lari dan menasihati mereka-mereka yang sedang melakukan perbuatan tersebut di masjid tersebut. Betapa cepatnya kalian keluar dari agama kalian, padahal sahabat Nabi masih pada hidup. Bejananya belum pada pecah, bajunya masih belum robek, dan secepat ini kalian keluar dari agama kalian. Maka kemudian mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami inginkan hal ini melainkan adalah kebaikan. Kami hanya ingin berbuat baik dengan hal ini, wahai Abu Abdurrahman. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Berapa banyak orang-orang yang kemudian menginginkan kebaikan tidak didapati melainkan kesesatan, melainkan keburukan. Lalu apa yang terjadi, saudaraku azani Allah wa iyyakum?
ketika terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan orang-orang Khawarij, maka mayoritas mereka yang mengikuti majelis tersebut itu ada di barisan Khawarij. Maka berhati-hati dalam sebuah penyimpangan ketika kita menyangka bahwa ini hanya penyimpangan yang sedikit, yang sepele. Ya. Tapi kita ketahui bahwa itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka berhati-hati terhadap hal ini. Ya. Berhati-hati karena akan menyimpang jauh dan semakin jauh. Kemudian kelima, penggalian, penjagaan dan penyebaran kemurnian adalah jihad yang besar. Walaupun perpecahan dan penyimpangan terjadi di seantero dunia, namun bendera sunnah akan tetap terus berkibar di setiap zaman dan tempat. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara agamanya. Lalu bermunculanlah para tokoh penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 23, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang mukmin itu ada para pejuang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Dimulai dari para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an yang telah melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya, lalu disusul dengan generasi selanjutnya, yaitu para tabi'in yang telah menerima amanat secara estafet agama dari para sahabat yang telah melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya dan seterusnya. Generasi demi generasi bendera sunnah dipikul oleh para pendekarnya hingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Senantiasa ada sekelompok umatku yang dimenangkan di atas kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihinya sampai datang hari kiamat, sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian." Jadi kemenangan dalam hadis ini adalah kemenangan dengan hujjah selama-lamanya, dan kemenangan dengan pedang pada saat-saat tertentu. Kemenangan dengan hujjah adalah kemenangan yang sangat besar. Inilah lambang keterpeliharaan agama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jihad yang besar. Dengan hujjah-hujjah para pendekar sunnah yang tertulis dan terbukukan dengan rapi, itulah kehebatan agamanya yang dapat dirasakan oleh setiap generasi. Keharuman hujjah-hujjah mereka yang tertulis dalam kitab-kitab warisan dapat lebih dirasakan dan sangat bermanfaat hingga hari kiamat dibandingkan perang yang mereka lakukan, yang kita tidak bisa ikut larut dalam suka dukanya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini bukan hanya penjagaan lafaznya saja, tetapi termasuk penjagaan maknanya. Oleh karena itu, penjagaan kitab-kitab warisan sangat penting. Bentuk penjagaannya adalah dengan mempelajari, menggali, mentransfer kepada umat masa kini dan masa yang akan datang. Kita mendakwahi umat terhadap dakwah-dakwah kemurnian. Ya, dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan inilah saat ini, apalagi di negeri kita, dalam situasi yang sangat memungkinkan bagi kita untuk kemudian menerapkan strategi dakwah ini. Ya, kita menerapkan strategi dakwah ini untuk menasihati umat. Bukan berarti kemudian kita anti jihad. Ya. Tidak lantas kemudian kita anti jihad. Kenapa? Karena saat ini yang paling efektif untuk mendakwahi umat, untuk memperbaiki umat adalah dengan jalan dakwah. Dan siapapun yang mengatasnamakan dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Ghuraba, maka dia harus ikut ambil bagian dalam memperbaiki umat. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Badal Islamu ghariba, wa sayaudu ghariba kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dengan asing dan akan kembali kepada asing, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Siapa yang terasing itu? Alladzina yuslihun inda fasadin nas, mereka-mereka yang mengadakan perbaikan manakala manusia berada dalam kerusakan. Musuh-musuh akan serempak menghadang kemurnian. Konfrontasi dengan iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah berhenti dan surut. Sejak seseorang menyuarakan kemurnian, maka sejak saat itu pula musuh akan muncul untuk menghadangnya. Sebesar kemurnian yang dipikul, sebesar itu pula bobot permusuhannya. Oleh karena itu, para pengusung kemurnian tidak akan pernah tenang dan lengah terhadap musuh-musuhnya yang senantiasa mengintai, baik musuh-musuh yang terlihat dari kalangan jin, syaitan dan lain sebagainya, maupun yang tidak terlihat dari bangsa manusia, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat.
Konfrontasi dari zaman ke zaman memiliki pola yang berbeda-beda. Konspirasi yang mengubur cahaya Allah Subhanahu wa taala semakin rumit, bahkan jenis perang pun sangat berbeda. Ini adalah bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya untuk masing-masing meraih derajatnya di surga kelak dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia tidak menyadari hal ini, dia akan tergelincir dalam tipu daya iblis dan bala tentaranya, serta akan terkalahkan dalam medan laga yang setiap saat mengancam kemurnian. Baik, demikian rekan Dakta penjelasan Ustaz Sudarman tentang dakwah kemurnian. Nah, untuk rekan yang ingin sharing bertanya, kami nantikan partisipasinya melalui SMS dan WhatsApp 081511107107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita masuki sesi interaksi rekan bersama Ustaz Sudarman. Dari apa yang beliau sampaikan tentang dakwah kemurnian, rekan bisa bergabung untuk sharing bertanya langsung di SMS dan WhatsApp 081511107107. Ada Parman di Bekasi menanyakan perbedaan doa dan spiritual. Contohnya spiritual golongan tertentu. Ini apa, Ustaz? Doa dan spiritual. Iya, jadi saya sendiri sebenarnya kurang nangkep maksud daripada pertanyaan ikhwan kita, saudara kita ini. Tapi mungkin kalau yang saya boleh tangkap dari pertanyaan ini adalah ritual, bukan spiritual mungkin ya, ritual. Ya, ini tentunya adalah hal yang berbeda karena doa jelas terambil dari bahasa Arab, sedangkan ritual ini wallahu alam ini mungkin bahasa Indonesia ya. Ya, jadi bukan spiritual tapi lebih ritual. Ya, ritual ini adalah artinya kalau ritual umumnya dipakai oleh orang-orang di luar Islam atau bahkan biasanya dia pakai oleh orang-orang Hindu atau Buddha atau mungkin orang-orang kepercayaan dan sebagainya, ritual. Ya, biasanya kita mengistilahkannya seperti itu. Tapi kalau doa ini adalah umumnya digunakan oleh orang-orang yang beragama. Ya Allah alam bisawab ini dengan pertanyaan ikhwan kita. Selanjutnya ada Astri menanyakan bagaimana cara membedakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, karena dari fisik kadang disangka beriman ternyata tidak. Baik. At-taqwa hahuna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yushiru ila sadrihi. Ketakwaan itu ada di dalam hati, sambil kemudian dia mengisyaratkan bahwa ke dalam dadanya. Ya, untuk kemudian bagaimana melihatnya tentunya dari indikator-indikator. Ya, misalnya diantaranya yaitu sholat berjamaahnya seperti apa. Ya, sholat fardunya apakah kemudian berjamaah di masjid atau tidak. Kemudian bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya, bagaimana muamalahnya, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia kemudian dengan tetangga, dengan karib kerabat. Itu tentunya ini yang merupakan indikasi-indikasi dari nilai keimanan yang nggak bisa kita ukur karena keimanan itu ada di dalam hati. Ya, maka yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah lah yang kemudian mengetahui tentang keimanan seseorang. Ya, kalau misalnya memang kita melihat bahwa orang tersebut beriman, ya ini adalah merupakan bentuk husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ya Allah, dia saudara saya yang beriman kepada Engkau ya Allah menurut sangkaanku. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya bisa melihat dari hal yang sifatnya zahir. Untuk kemudian dia masuk kategori yang beriman atau tidak beriman, maka ini wallahu taala alam. Beralih ke WhatsApp, ada rekan Indra. Secara ilmiah dan empiris, sebenarnya memungkinkankah tegaknya khilafah di muka bumi? Sedangkan saat ini masing-masing penguasa wilayah punya ego. Bahwa Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, menjelaskan bahwa fase kehidupan umat Islam itu yang pertama yaitu khilafah pertama adalah masa kenabian. Setelah masa kenabian adalah masa khulafah Rasyidin. Setelahnya ada masa mulkin nadud, yaitu penguasa yang menggigit. Ya, penguasa yang menggigit. Ulama menjelaskan maksud menggigit di sini adalah mereka masih berpegang kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada masa mulkin jabriyan. Ya,
yaitu raja-raja yang memaksa, diktator. Inilah yang kemudian ulama sekarang kemudian mengisyaratkan bahwa ini adalah zaman kita sekarang, di mana tidak ada satu kekhilafahan, tidak ada satu yang menaungi kaum muslimin secara menyeluruh, yang kemudian berlaku hukum Allah di sana. Ya. Kemudian setelah itu ada satakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Setelahnya nanti akan ada kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Jadi khilafah pasti akan tegak. Ya, khilafah pasti akan tegak. Manusia terserah di sini orang suka atau tidak suka, tapi itu akan tegak. Ya, itu akan tegak tentunya dengan manhaj kenabian bahkan di situ. Ya, sesuai dengan manhaj kenabian. Tapi prosesnya tidak instan. Tidak lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan orang-orang terbaik, tidak. Tapi semuanya terproses. Semuanya berproses. Bisa jadi ketika kita benar-benar memperjuangkan Islam dengan baik, dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi bagian daripada orang yang membangun kekhilafahan tersebut. Ya, walaupun mungkin bukan di zaman kita sekarang, bukan di generasi kita sekarang, mungkin generasi anak kita atau cucu kita atau yang di bawahnya lagi, tapi setidaknya kita sudah mengupayakan bagaimana kemudian Islam ini kembali akan jaya dengan mendakwahi umat ke arah yang benar, yaitu siratul mustaqim, di atas dakwah tauhid ilallah. Wallahu taala. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Beberapa waktu lalu ada yang mengatakan kitab suci itu fiksi, yang ditanyakan apakah termasuk Al-Quran. Ya tentunya kalau pertanyaannya seperti itu, kembalikan kepada yang mengeluarkan statement. Apakah yang dia maksud Al-Quran? Satu. Yang kedua, apakah yang dia maksud fiksi itu apaan? Ya, jadi kita tidak lantas kemudian bisa membawa pemahaman orang kepada pemahaman kita. Ya, ini tentunya harus ditabayunkan kepada orang yang bersangkutan. Ya Allah taala alam. Baik. Sudah berada di penghujung acara, Ustaz. Kesimpulannya apa? Rekan dakta azani Allah wa iyyakum, bahwa umat Islam sebagai mayoritas terbesar di negeri ini dan mayoritas laginya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka harus mengupayakan bagaimana dakwah tauhid itu bisa benar-benar menyebar ke seluruh negeri kita. Karena banyak sekali masih kesyirikan yang terjadi di sekitar kita. Umat meminta kepada kuburan, umat meminta kepada pohonan, umat meminta kepada batu-batuan. Ini adalah hal yang waqi. Ya, sehingga kita mengupayakan bagaimana umat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada masalah khilafiyah, masalah fikih, maka saya pikir tentang masalah tauhid kita semuanya sepakat. Ya, semuanya sepakat tentang masalah tauhid ini. Sehingga mudah-mudahan kita bisa mengupayakan secara bersama bagaimana kita memperjuangkan, mendakwakan tauhid ini di negeri kita, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Rekan-rekan, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Hikmah, kerjasama Radio Dakta dengan DPW Hasbi Bekasi. Untuk rekan pengurus masjid khususnya ataupun komunitas tertentu yang ingin bekerja sama dengan DPW Hasmi dalam mengisi kegiatan pengajian ataupun tabligh akbar, bisa menghubungi Ustaz Sudarman di 0811 1871 285 0811 1871 285. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri Mutiara Hikmah sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio, bijak berbakti, cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.